Yo, halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi MikroTik sebagai internet gateway dan DHCP server. Tujuan kita di sini adalah klien yang ada di bawah sini bisa mengakses internet dengan lancar, tentunya melalui internet melalui MikroTik sebagai routernya. Di video kali ini kita akan menggunakan Ether 1 pada MikroTik untuk terhubung ke internet dan Ether 2 pada MikroTik untuk terhubung kepada klien dengan IP address seperti yang saya sudah gambarkan pada skema yang dapat teman-teman lihat. Untuk Ether 1 menggunakan DHCP klien dan untuk Ether 2 menggunakan 199.178.1.1. Nantinya klien kita akan menerima IP DHCP dengan cara DHCP daripada MikroTik, di mana di MikroTik akan dikonfigurasi DHCP server. Oke, langsung saja kita jalankan aplikasinya. Yang pertama yang harus dijalankan adalah aplikasi Winbox. Di sini saya sudah menjalankan aplikasi Winbox. Teman-teman bisa download di internet jika belum punya aplikasi Winbox. Yang harus kita lakukan adalah kita pindah ke tab Neighbors di bagian sini, bukan di bagian Manage, tapi di bagian Neighbor. Setelah itu kita lihat di sini ada list MikroTik yang siap untuk dikonfigurasi. Jadi MikroTik saya sudah tersambung Ether 1-nya ke internet dan Ether 2-nya ke klien. Klien saya adalah komputer yang sedang saya gunakan ini. Oke, langsung saja kita klik di kolom MAC address, kemudian kita klik connect. Nah, oke, di sini saya sudah berhasil login ke dalam MikroTik saya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengkonfigurasi MikroTik adalah yang pertama adalah kita harus konfigurasi DHCP client. DHCP client dikonfigurasi jika ISP kita menyediakan layanan DHCP server. Namun jika tidak, kita konfigurasi static IP-nya. Kebetulan di sini ISP kami menggunakan layanan DHCP server sehingga kami bisa mengekripkan DHCP client pada MikroTik-nya. Kemudian yang kedua yang dikonfigurasi adalah tentunya IP address. IP address yang dimaksud di sini adalah IP address pada Ether 2. Di Ether 1 tidak perlu kita tambahkan IP address karena dia sudah diaktifkan DHCP client-nya, maka dia akan otomatis menerima alamat IP. Nah, berikutnya yang kita konfigurasi adalah DNS. Gunanya DNS ini agar kita bisa melakukan ping ke suatu domain tertentu, misalnya google.com ataupun facebook.com. Kemudian yang berikutnya kita konfigurasi kita konfigurasi firewall NAT. Ini berguna untuk sehingga klien kita bisa mengakses internet. Gunanya adalah untuk mentranslasikan atau mengubah alamat IP lokal menjadi alamat IP publik. Kemudian yang 5 yang kita konfigurasi adalah tentunya DHCP, layanan DHCP server. Nah, hanya 5 poin ini yang akan kita konfigurasi pada topik kali ini. Oke, langsung saja kita mulai konfigurasinya. Di sini pada saat saya masuk ke menu interface, di sini ada dua interface yang statusnya R, yaitu Ether 1 dan Ether 2. Jadi saya sudah sesuai dengan topologi yang sudah kita gambar. Ether 1 sudah jalan, Ether 2 sudah jalan. Artinya klien saya sudah tersambung dan internet saya sudah tersambung ke MikroTik. Oke, saya close yang menu interface. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita klik menu IP DHCP client. Kita klik tambah, yang tambah warna biru ini. Dan kita pilih Ether 1 karena dia yang terhubung ke internet. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Ether 2, silakan pilih Ether 2 atau Ether yang lain. Kebetulan saya di sini menggunakan Ether 1. Mungkin ini default route-nya kita yes. Ini kita yes agar kita tidak perlu mengkonfigurasi static routing-nya untuk terhubung ke internet. Jadi dia akan otomatis muncul. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Selanjutnya kita konfigurasi IP address. Sorry, saya ulangi. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address. Oh ya, ini Ether 1 ini kita harus pastikan bahwa dia sudah bound. Karena ini IP yang kita terima. 161. Dan ini IP-nya tidak bisa kita ubah. Dia berasal dari ISP. Oke, ini saya close.
Kita pindah ke IP address, kita tambah ini IP tadi ya, yang D. Statusnya di sini memang D dynamic. Artinya itu IP DHCP yang diberikan oleh ISP tertentu. Kita tambah untuk Ether 2. IP-nya saya sesuaikan saja dengan yang di topologi. Kita pasang IP-nya seperti ini. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah saat menulis IP harus kita gunakan slash. Kalau misalnya tidak menggunakan slash, harus diisi lengkap di bagian network. Cuman di sini saya menggunakan slash, jadi networknya tidak usah saya isi. Kemudian kita pilih Ether 2, karena Ether 2 ini yang menuju ke klien, dan kita mau IP-nya IP 199 ini ke klien. Jadi kita pilih Ether 2. Kemudian kita apply. Oke. Setelah itu kita pindah ke menu IP DNS. Yang perlu diaktifkan di sini hanya satu, yaitu allow remote request. Kalau misalnya teman-teman mau custom DNS-nya, silakan tambahkan saya di sini. Contoh saya misalnya 8.8.8, boleh, tidak masalah. Kemudian kita klik apply, kemudian oke. Setelah itu kita konfigurasi IP firewall-nya. Kita pindah ke tab NAT, Network Address Translation, yang bagian sini. Ini harus diperhatikan, jangan sampai teman-teman menganggap bahwa filter rules, mangle, raw, dan lain sebagainya itu sama. Kita untuk saat ini kita fokus ke NAT, Network Address Translation, yang bagian sini. Kemudian kita tambah chain-nya di atas, kita biarkan SRC NAT. Kemudian out interface yang ini kita pilih Ether 1. Kemudian actionnya di sini yang penting adalah, oke, ini masalah yang sering terjadi, dia akan keluar kemudian login kembali. Kita tunggu saja sampai login. Oke, saya ulangi tadi, kita tambah out interface Ether 1. Kemudian actionnya di sini kita pilih masquerade. Nah, ini dia, teman-teman. Kemudian kita apply, kemudian di oke. Langkah berikutnya adalah kita pastikan bahwa MikroTik kita sudah bisa connect ke internet. Kita masuk ke new terminal, kemudian kita ping, taruh kecil semua ya, ping google.com. Di sini MikroTik saya sudah bisa connect ke internet. Pastikan lagi bisa ping 8.8.8 DNS Google. Ya, sudah connect. Kemudian yang berikutnya adalah kita konfigurasi DHCP server, IP DHCP server. Kemudian kita pilih DHCP setup. Ini yang biasa keliru, teman-teman biasa lupa. Kalau kita konfigurasi DHCP, biasanya ada yang klik tambah. Namun bukan itu yang kita pilih. Kita mengklik yang DHCP setup, kita klik. Kita pilih interface mana yang akan kita pasangi DHCP. Sesuai di topologi, kita akan pasangi IP DHCP server atau konfigurasi DHCP server, layanan DHCP server di Ether 2 yang menuju ke klien sini. Maka kita aktifkan di sini Ether 2. Ether 1 jangan kita pasangi DHCP. Mengapa? Karena dari ISP ada IP DHCP, kemudian kita buat lagi DHCP ke yang menuju ke ISP, maka akan terjadi tabrakan DHCP di situ. Jadi hati-hati di sini. Kita pilih yang Ether 2. Kemudian kita next saja. Kita next lagi. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan atau mengcustom IP berapa saja yang akan dikirim kepada klien. Misalnya kita mau startnya di sini, misalnya saya mulai dari 100, maka klien saya akan menerima IP 100. Startnya itu mulai dari 100 hingga 254 ya. Nah, ini juga bisa kita custom, misalnya hanya sampai 200 saja. Jadi IP yang akan terkirim mulai dari 100 sampai 200 saja. Kemudian kita next. Di sini DNS servernya boleh kita tambah yang 88, tidak masalah. Ini open DNS-nya, boleh juga hanya ini saja. Kita menyesuaikan saja. Kemudian kita next. List time-nya ini biarkan saja 10 menit. Kemudian kita next. Kalau muncul seperti ini berarti sudah oke. Langkah berikutnya adalah kita masuk ke settingan klien kita. Karena kebetulan komputer ini yang saya gunakan sebagai klien sendiri, maka saya klik langsung saja. Saya mulai klik kanan di bawah sini. Di pengaturan jaringan, klik kanan. Network and Internet Setting, atau yang pakai Windows 10 Open Network and Sharing Center ya, tulisannya di situ. Kalau saya di sini Network and Internet Setting, intinya diklik kanan. Kemudian kita pilih yang bagian sini Advanced Network Setting.
Kemudian kita pilih more network adapter option. Nah, intinya teman-teman masuk ke pengaturan jaringan yang ini, pengaturan untuk mengkonfigurasi IP. Kita pilih yang Realtek di sini, yang port untuk Ethernet di komputer saya yang tersambung ke Ether 2. Kita klik properties TCP version 64. Kemudian ini kita uptime, oke. Kemudian kita close. Kemudian kita coba klik apakah IP-nya sudah ada. Ini belum ada. Kita coba disable. Kemudian kita coba enable kembali. Ini gunanya biasa saya lakukan untuk memancing alamat IP dari Mikrotik. Nah, ini sudah ada tulisan network to. Kemudian di sini kita klik detail dan IP-nya sudah ada masuk. Ini tadi yang saya katakan 1 sampai 200. Ini IP-nya sudah cocok. Kemudian di bawah statusnya di sini sudah internet akses. Yang kita lakukan berikutnya adalah kita coba ping dari CMD. Kita coba ping google.com. Dan hasilnya adalah connect ya, TTL di sini statusnya. Atau kalau mau pasti lagi silakan kita coba buka web browser. Ini saya close, minimize. Kemudian kita buka web browser. Kemudian kita coba akses YouTube. Dan hasilnya sudah terkoneksi. Ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Intinya konfigurasi internet gateway itu simple, tidak terlalu banyak langkah-langkahnya, tidak terlalu ribet, dan saya rasa ini gampang untuk dikuasai oleh teman-teman. Sekian, sampai jumpa di tutorial berikutnya.